misalkan lagi pergi makan, terus pasti dompet nggak ada uang, nah di Ya enggak lah, kalau itu dia juga nggak bisa. Oh, arahnya ke situ dari tadi. Nggak bisa lah, itu harus usaha kerja. Kalau Oh, gitu harus mah ya. nggak usah kerja. Dan ada salah satu grup band Indonesia besar Oke. pernah manggung di sana. Secara sengaja atau tidak? Mereka yang ngundang, mereka nih Mereka tuh makhluk itu yang mengundang ke kampung itu. Setelah acara selesai, mereka sadar nggak ada penontonnya, hilang. Kamu mau datang? Dia nawarin aku kan. Enggak, kamu kan belum berkeluarga kan, carilah di sana. nah Nggak perlu saya gitu. Bahan lu. Ada waktu itu, jadi ceritanya kalau di kantor nih, gue ketemu sama teman gue kan. Nah, terus pas gue lihat kok nih ada sosok tinggi terus kebakar, melepuh semuanya kayak asap gitu. Kalau dia lewat tuh kayak asap, laki-laki asap gitu. Di Terus- belakang teman kakak tuh. Tapi dia kayak sayang banget, kayak meluk gitu kan. Jadi sosok itu meluk teman kakak tuh. Iya, meluk, sayang gitu. Terus akhirnya aku ngobrol nih berdua. Sama Kita orang gini. ini nih. Karena kan dia kita masuknya barengan Ya. gitu kan. Terus Kak, ngobrol yuk gitu kan. Kakak berasa sedih apa ya? Aku langsung aja kayak gitu. Ada yang ke itu nggak? Kenapa emang nggak? Dia yang ini aneh banget nih. Tuh tiba-tiba ngomongnya kayak gini. Terus gue ceritain, gue ngeliat ada makhluk yang, ada sosok yang kok ini dari tadi nempel mulu gitu loh. Ini terus sosoknya kayak gimana gitu kan. Kebetulan di mejanya dia tuh ada foto anaknya. Anaknya cewek sama cowok kan. Sudah berkeluarga berarti ya. Udah. Terus aku bilang, nah muka ini yang kayak cowok ini nih, persis plek tiplek, gue gituin kan. Dia ngasih lihat wujud mukanya, terus dia senyum. Terus si makhluk itu ngomong, itu anakku. Itu anakku. itu Jadi suaminya. Suaminya. Oh. Terus teman aku itu langsung sedih dong, nangis kan, dia nangis Merinding. banget. Dia nangis terus Rin, lo tau nggak, kata dia gitu kan, ini anak gue Ya. yang mukanya mirip ini persis sama kayak almarhum suami gue. Oh, anak itu mirip sama almarhum suami. Oke. Bentuk mukanya Iya. persis banget Rin. Oke, terus nah dia cerita itu bau gosongnya tuh lama-lama kayak hilang. Setelah ketemu kakak dan ngobrol itu. Iya, Oh, oke. ngobrol terus dia juga berasa nggak panas. Dia bilang kok aneh, kata dia, Oh, aneh jadi nih. selama ini berasa panas. Karena kan dia kebakar kan. Jadi suaminya itu meninggal karena kesetrum, loncat dari rumahnya sendiri. Jadi dia lagi benerin listrik di rumahnya. Pas mau kelempar jatuh dari genteng, Iya. temen aku itu dia lagi tidur lelap sama anak-anaknya, cuman kedengar gedebuk gitu. Terus hujan. Dia dengar, teman gue dengar. Terus pas dia sadar bangun kok rumah senyap gitu. Iya, Kayak suami sedih mana banget. nih? Mana nih? Terus oh iya tadi kan di luar ya. Ya udah deh, dia buka pintu, suaminya udah di bawahnya dia udah nggak, Udah hancur gitu. udah hancur, kebakar. Oke, berarti itu dia ya. Setelah ngobrol itu kakak lihat dia masih ditempelin terus nggak sama yang suaminya itu? Udah nggak. Tapi suaminya ngomong gini, tolong kamu lihat saya ya gitu kan. Saya lihat gitu. Tapi kan ngomongnya nggak kayak Iya, gini iya, ya. iya, dalam hati Ngomongnya lah ya. iya saya lihat. Bilangin sama dia, saya pengen dia hidup bahagia. Jangan terbawa arus, kata dia gitu kan. Jangan terlalu sedih, terlalu larut. Doakan saya saja, katanya, sudah baik gitu. Maksudnya saya sudah di alam saya akan tunggu nanti di atas, kata dia gitu. Dan terus saya baru lihat orang yang sosok yang meleburnya pelan-pelan, kayak asap gitu loh, kayak hilang gitu. Iya, dari berbentuk lama-lama pudar-pudar Terus gitu. kok aku lihat kayak ada cahaya di situ gitu kan. Apa ini jalan saya, kata dia gitu kan. Coba aja masuk, ke saya gituin kan. Sama arwah ini ngomong. Coba aja, gue gituin kan. Tapi kalau kamu rindu bisa datang, mungkin bisa datang, saya gitu kan. Orang-orang di sini saya yakin kok kakak
istrinya juga bakal doain dengan anaknya, pokoknya jagain dia, tolong ya, kata dia gitu. Jadi udah sampai sekarang teman aku tuh apa ya, kita temenan banget. Jadi dia tahu aku selihat-lihat itu dia ya gimana, ini apalagi yang sih yang lo lihat itu gitu. Itu jadi ya gift-nya bisa begitu ya, bisa jadi gitu. membantu menyampaikan pesan dan mungkin juga jadi secara nggak langsung mengantar ke itu ke cahaya itu ya. Jadi bener-bener gitu yang ya. gitu bisa. Jadi kayak kenapa gue jarang banget lihat nyokap gitu. Terakhir tuh waktu gue di Kalimantan kawinan sepupu gue, nyokap tuh duduk, saltum kamu, marahin gue gitu, saltum kamu. Posisi sudah meninggal ya? Sudah. Oh, Saltum kamu. salah kostum. Enggak, ini udah yang seragam, udah bener mah. Aneh banget sih, pokoknya nyokap gue tuh maunya seini. Tapi gue ngomong gitu terus karena om tante semuanya kan tahu ya, jadi mereka wah hari ini diem aja nih, ada yang diajak ngobrol. Lagi ngapain nih? Terus siapa yang ikut? Mama gitu manggilnya, mama sama kakek. Walah gitu, maksudnya walah yaudah. Terus ya gitu, kalau orang mau kawinan juga kan kita harus ada permisinya nih. Nah waktu sepupu deh gitu kan, dia mau acara itu aku kena dibikin sakit kepala. Kok ini apa ya gitu kan, kayak kok aneh gitu, sakit kepala mendadak gitu. Terus nanya sama El kan, dia cuma bilang aku nggak ikutan, kata dia gitu kan. Aku takut, kata dia gitu kan. Aku sudah bilang aku nggak mau di sini, kata dia gitu. Di sini serem, kata dia gitu. Nah maksudnya daerah soalnya. Terus aku di sini sudah ketakutan, aku nggak mau, kata dia gitu. Aku pulang saja ya, kata gitu. Aku pulang saja, kata dia gitu. Ya udah, habis itu dia pulang tapi kepala hilang gitu, maksudnya kok hilangnya pelan-pelan gitu. Ternyata pas besok paginya kayak gitu lagi, omku ngegedor kamar kan, dek tolong deh diliatin dek gitu kan, ini kok masang pelaminan kayak nggak jadi-jadi gitu loh, ada apa ini gitu kan. Ya udah terus coba komunikasi sama yang di atas gimana, sama sepuh gitu kan, malah aku yang dimarahin, kamu nggak usah ikut campur. kamu terlalu muda, kamu kemarin udah kena kan, kata gitu, nggak usah gitu kan. Ya aku dibilang gak usah ikut campur, gue gituin ya, jadi gak boleh, gimana nih. Terus ya udah coba di apa namanya, coba deh aku minum dulu, siapa tahu ini. Nah pas lagi megang minum tuh kakekku datang kan, kakekku udah nggak ada juga. Suruh banyak zikir katanya, minta ampun, kata dia gitu kan, soalnya yang di atas merasa nggak diperhatikan, kata dia gitu. Yang di atas tuh maksudnya leluhur kali? Leluhur, sepuh-sepuh, kata gitu. Oh gitu, aku sampaikan kan. Terus omku nanya lagi sama anaknya, kebetulan anaknya juga sama ya, kayak aku juga. Dia pun juga sama dimarahin. Dan aku nggak ada lagi ngomong sama dia juga, enggak gitu, nggak yang lagi WhatsAppan gitu, enggak. Kok sama jawabannya, sama nih gitu. Terus suruh zikir juga, terus tapi dia dikasih suruh ini juga nih gitu kan. Oh ya udah, ngasih taunya ke yang itu kali, kalau aku cuma zikir doang udah gitu. Pas dicobain ternyata acaranya lancar, nggak apa-apa. Emang ternyata ada gangguan juga dari luar, katanya. Namanya juga ada orang yang nikah, mungkin ada yang nggak suka gitu ya. Hubungin dua keluarga kan, pasti keluarga yang yang nikahnya ini juga pasti ada leluhurnya nih siapa nih gitu. Kita sama-sama nggak dikasih tahu gitu loh, nggak dikenalin gitu. Ya, kayak gitu, jadi kayak wah kalau kayak gitu sih banyak banget, jadi pelajaran juga kayak gitu. Kayak gitu percaya nggak percaya ya, gangguan kayak gitu ya. Ada nggak ada, tapi kalau begitu dilakuin yang disuruh ternyata hilang. Iya, kayak gitu. Ya. Oh itu pas udah kerja berarti kayak? Udah baru itu pas awal Januari kemarin. Terus masih ada cerita lain mungkin atau? Oh waktu itu jadi gini, om gue cerita dia pernah dapat cerita dari orang lain. Kalau ada kampung setan. Kampung setan. Iya, kampung setan. Baru denger nih, kalau setan saya sering ketemu nih. Iya nih katanya kampung setan. Kenapa dibilangin kampung setan? Karena
apa namanya, kampungnya tuh ramai, Iya. hanya orang-orang tertentu yang lihat. Sampai bisa ada yang nikah, ada yang apa namanya, iya nikah, berkeluarga, punya anak. Boy. Setan Di ya? kampung hantu itu ya, di kampung setan itu katanya gitu. Tapi katanya yang berhasil keluar saat dia sadar, dia setengah gila, mana keluargaku, mana anakku, istriku gitu kan. Sedangkan dia katanya orang yang hilang, orang hilang. Berarti manusia ke kampung setan itu dan dia berkeluarga dengan Iya. yang nggak kelihatan itu. Katanya di sana ada tulisan ini agama segala macam. Nah pas diceritain itu kan ceritanya pas lagi di mobil juga kan, Lagi jalan gitu terus sama cerita. om sama tante gitu kan. Itu tiba-tiba aku tuh didatengin sama apa namanya, Satu kampung itu. enggak, jadi Nggak muat mobilnya. rajanya. Sesepunya, rajanya. ketuanya lah gitu ya. Karena di situ ada kerajaan ternyata. Jadi tuh orang kan nyebutnya kampung setan. Ternyata Ternyata itu kerajaan adalah setan. bukan kampung kerajaan. Sebenarnya kampung kerajaan Islam bilangnya gitu, karena kan mungkin zaman-zaman dulu kan masih banyak ya kan. Ada Terus kerajaan di sini. terus aku cuma duduk, terus yang ini nunduk, terus omku ya ada yang lihat, loh hari ini kok kayak gitu posisi duduknya, kata gitu, karena kan duduk di tengah. Terus yang kiri kanan baru pada ngeh, ini pasti ini ada yang dia ini nih gitu Ada yang kan. masuk gitu. Terus ada yang mau ke sana, tapi aku ngomong gak ngelihat, tapi mulut tuh ngomong. Jadi gini, ada yang mau ke sana gitu. Ke sana kemana? Omku nyahut gitu kan. Enggak, kalian ada yang mau ke sana memangnya gitu. Jadi aku nggak sadar ngomong gitu. Ke kampung yang itu bukan tuh kerajaan gitu kan. Oh gitu. Terus menepilah si supir, kan ada supirnya juga. Ntar dulu nih, ini anak siang-siang tengah bolong, bukan tengah malam, siang-siang tengah bolong kan. Emangnya siapa yang datang? Rajanya datang, saya gituin kan. Ada di mana? Tuh di situ. Ini gitu. udah Kak Arin nih ngomong nih ya. Jadi aku ngomong tapi nggak kekontrol badan. Kayak tuh di situ gitu kan. Terus oke. Terus katanya kalau ada keluarga kita yang mau berkunjung, dipersilahkan. Karena lagi ngomongin, tiba-tiba rajanya datang. Terus Malah nawarin, lu mau datang? Siapa yang mau datang? Makanya siapa yang mau datang? Bisa gitu. Kamu mau datang? Dia nawarin aku kan. Enggak. Kamu kan belum berkeluarga kan? Carilah di sana. Enggak perlu saya gitu. Kan lu. Enggak Raja, enggak gitu. Cari yang kamu mau, ada di sana. Enggak Raja, makasih gitu. Tapi yang aku ngobrolnya, seingat aku diundang ke sana. Lagi jalan bener-bener lihat kampung itu. Terus tapi yang orang om, mama, tante-tanteku denger tuh siapa yang mau ke sana, siapa yang mau berkunjung gitu. Jadi beda jadi ininya. Terus oh ini ya. Jadi aku lihat bangunannya, tulisannya. Itu semua dari emas kah atau gimana? Tulisannya emas. Putih, bukan putih banget, dia kayak broken white gitu. Tulisannya emas, rapi banget. Terus dia kayak orang di pasar aja. Rame. Terus memang muslimah pakai jilbab gitu kan. Terus kalau ilmu kamu sudah sampai, dia ngomong ke gue, rajanya ngomong gitu nih. kamu boleh juga berkunjung, tapi kalau keluargamu nih, ada beberapa yang saya lihat bisa ke kampung sana, ke kampung kami gitu. Maksudnya terus ya bolehlah kita terima gitu. Tapi ingat dengan syarat tidak boleh macam-macam. Maksudnya? Macam-macam tuh maksudnya buat gaya-gayaan, buat gue nih masuk nih, gue kayak buat sombong-sombongan. Ini diceritain nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa sih. Nggak Okay. apa-apa. Jadi kakak secara nggak langsung diajak ke sana ya, dikasih Kesana. study tour lah ya sebentar gitu ya. Itu kayak cuma beberapa menit, terus akhirnya tanteku tahu kan, terus dia nempok hari ini balik gitu kan. Terus aku harus balik, iya balik. Udah aku ceritain, aku ketemu raja ini pakai baju ini. Terus omku juga lihat, dia pakai ini kan bajunya.
tapi yang aku lihat bajunya terlalu sederhana. Iya, dia nggak kalau itu Nggak buat yang nampilin. mewahnya tuh untuk acara besar. Oh, Kayak gitu. jadi rajanya nyamperin kakak, ngajak ke sana gitu. Ya padahal hanya berdasarkan cerita aja udah di mobil Iya, gitu. Iya, di mobil El aja yang ada gitu, aku panggil kamu kenapa kamu tidak datang, matamu bukan kamu, kata gitu. Oh, Terlalu karena dingin tangan, kata dia. tenaganya kuatan yang itu kali ya, makanya Iya, yang lain nggak terus, bisa instruksi. makanya dia, aku takut aku minta tolong, tapi sama siapa, kata dia gitu. Aku nggak bingung, kata dia gitu, sama siapa. Ya udahlah gitu. Saya bilang ya udah, nggak apa-apa, itu baik, nggak apa-apa. Oh, jadi secara langsung perjalanan spiritual lah kayak gitu ya, tiba-tiba ya. Dan ada salah satu Hah? grup band Indonesia besar Oke. pernah manggung di sana. Secara sengaja atau tidak? Mereka yang ngundang, mereka nih, Mereka tuh makhluk itu. makhluk itu yang mengundang ke kampung itu. Setelah acara selesai, mereka sadar nggak ada penontonnya, hilang. Oh, Kayak berarti, pernah denger ya? berarti pas mengundang sosoknya seperti manusia aja begitu. Kayak WhatsApp Iya. gitu ngajakin ketemu. Kok bisa Bingung. ya? Itu nama bandnya terkenal juga, lumayan. Kayak pernah ada yang cerita ya, yang dia pernah manggung di mana tuh rame banget, begitu udah selesai sepi, hilang. Tapi hilang. Kok bisa ya? Bingung kan? Itu juga yang masa sih? Iya bener. Itu pernah terjadi, ada di gitu. Jadi kadang ada, kalau ada orang-orang yang mungkin hilang, mungkin bisa ke sana kali ya. Enggak juga. Enggak Ada juga. yang kalau hilang itu memang dibawa sama makhluk yang usil gitu. Bisa kayak gitu ya. Bisa. Kenapa dia ngundangnya bensin ya? Emang di sana nggak ada band ya? Gak ngerti. Mungkin butuh hiburan. Oh. Karena kalau orang awam lihat itu cuma lapangan kosong. Ya, kayak konser aja biasa gitu. Iya, ya? konser. Orang ada yang nyanyi, orang mereka juga Ada penonton. joget juga, jingkrak juga, Oh, tahu seru. juga. Tapi pas lagu habis, mereka mau turun malah kosong. Bingung. Itu sekali doang kejadian kayak gitu, Kak? Apa Kakak pernah lagi tiba-tiba datang ke sana gitu? Kalau kerajaan sih mungkin aku nggak tahu ya, cuman baru beberapa sih, karena mungkin kan tahapan. Karena kalau naik ke tahapan itu ada sakitnya. Oh, Aku jadi pernah kalau mau sakit dapat juga. sesuatu sakit dulu gitu. Toto nanti bangun bisa apa lagi. Iya, setelah sembuh itu kayak kok malah bisa lihat yang ada tanduknya. Kemarin enggak gitu. Kok yang kemarin suaranya kresek-kresek kok jelas, Jelas. malah kenalan pakai nama. Oh, Biasanya kan cuma satu doang. iya. Ini malah semuanya, ya gue juga ada namanya gitu. Gue juga ada namanya. Jadi levelnya naik berdasarkan usia kali atau apa ya? Apa Enggak gimana? sih, kayak nggak tahu juga ya. Kalau berdasarkan usia sih enggak, tapi mungkin dari kesiapan aku aja kali. Oh. Rasanya gimana tuh, tiba-tiba mungkin dikasih mimpi kah atau tiba-tiba sakit aja? Sakit ngelantur aja gitu. Ngelantur. Jadi waktu yang pas bisa yang Astral projection itu. itu, dan itu sekalian komunikasi sama yang ngobrol lama. Oh, jadi bisa Biasanya ngobrol. enggak, Biasanya cuma lihat sekilat udah. Terus, oh, sekarang jadi bisa ngajak ngobrol. ngajak ngobrol itu kayak gimana ya, dia ngomong gini, pertama tuh lihat loh, jadi aku sempet pingsan karena DBD, dibawalah ke rumah sakit. Kayak sakit lah ya. DBD kan, udah masuk ICU, terus dipindahin ke rumah sakit yang lain karena penuh kan ICU-nya. Didapat rumah sakitnya itu juga pingsan, keadaan masih pingsan dan masih di ICU. Sekitar jam 4 sore baru dapat ruangan, itu juga udah baru mulai sadar. Pas lihat sama tante, mau sholat kan dia, jangan di situ gitu kan, masa ada nenek-nenek di situ kok, nggak misi-misi dulu sih. Gue ngomongnya gitu kan, nenek-nenek mana gitu kan, orang nih kosong kok nih, kasur 2 kosong gitu kan. Itu nenek-nenek. Nah terus tiba-tiba neneknya balik badan gitu, kamu lihat aku cuy gitu kan. Oh, ada tanduknya di sini. Neneknya? Iya. Oh, kok di tanduknya gitu. Oh, terus makin panik kan, karena selama sakit dia nemenin. Oh. Kamu nggak ada yang nemenin ya, kasian gitu. Jadi ngobrol. Iya, tapi jadi nutup kan, nggak usah takut cu, sini sama nenek. Tapi kan serem. Iya. Nenek serem, ada tanduknya gitu kan. Terus
pas lihat tuh ternyata ya dia tuh mungkin tumbal yang kayak gitu-gitu ya, makanya ada tanduknya. ada tanduknya. Oh. Kayaknya begitu, kayak jadi ceritanya dia tuh kayak seret gitu masuk di yang gue lihat gitu. Oh jadi kayak flashback movie gitu ya? Iya, kayak wah ini orang jadiin tumbal sama keluarganya dan meninggalnya di situ gitu. Makanya ada di situ. Sebenarnya neneknya baik gitu, tapi karena dia ada tanduknya, dia harus cari tumbal baru biar si tanduknya ini hilang. Baru dia bisa naik mungkin ya. Jadi kalau yang ngeliat kayak gitu ada tanduknya, kemungkinan korban seperti itu ya? Mungkin korban atau pelaku. Karena ini kecil mungkin korban. Kalau tanduknya besar atau baru kayak gitu. Iya, itu berarti pelakunya. Itu udah ngeliat segala jenisnya kali, kayak sampai udah bosan kali mau yang kayak gimana juga udah pernah. Kalau yang kayak gitu sih gue lumayan takut ya. Karena ya sering takut juga bilang sama orang rumah kan. Gue takut itu ada apa ya di depan gitu kan. Ini walaupun kayaknya ada yang ketawa deh. Iya, tapi kita yang pelan-pelannya masuk ke rumahnya. Jadi walaupun sudah sering lihat dari kecil, tetap masih kadang takut-takut juga takut. Walaupun kan didampingin terus kan, padahal sebenarnya sama si L itu kan. Masih. Karena L juga orangnya maksudnya makhluk yang dia udah sampai kayak orang ya. Iya. Saking seringnya main dia. Maksudnya dia tuh juga kalau dia bilang dia juga makhluk, dia juga sering takut. Makanya dia suka lebih baik aku wujud yang cantik aja. Gak apa-apa kata dia gitu, cantik. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Penasaran? Enggak. main ikan. Tadi masih main ikan ya dia? Main ikan. Dia ketawa doang. Diomongin nih gue nih gitu. Aku mau nanya, balik lagi ke soal si L tadi. Berarti kan itu beda dengan yang biasanya mengikut bawaan dari lahir. Berarti kan itu dia baru. Kalau yang dari lahir itu pendamping. Oh, pendamping. Kalau yang ini teman. Pendamping aku punya pendamping. Oh, ada lagi yang ada beda lagi tapi dia hanya nggak mau, sosoknya nggak mau terlalu banyak diceritain. Karena kan turunan kan. Jadi cukup kata dia gitu. Cukup. Cuma mau nanya, berarti si L kan ngelihat kakak kayak cahaya. Berarti sosok lain juga ngelihatnya seperti itu. Iya, karena gini, aku lahir di bulan Ramadan. Sehari setelah Lebaran, nyokap ceritanya gitu. Sebelum Lebaran. Jadi nyokap buka puasa pas nggak puasa pas mau lahiran gue. Dan itu hari Kamis malam Jumat Kliwon. Oh, bertepatan itu. Iya. Jadi pantangan gue adalah gue nggak boleh siul. Walaupun gue bisa siul. Oh, kenapa kalau siul? Makhluk itu kayak tertarik datang. Dan yang pendamping ini otomatis datang. Kan kalau pendamping itu berarti nggak masalah dong kalau datang ya? Nggak masalah sih, kecuali keadaan gue yang lagi urgent atau apa? Urgent atau gue dalam bahaya. Kayak misalnya di kapal gitu, naik kapal misalnya, terus kecelakaan kapal, gue nggak bisa, itu bisa diangkat. Bisa. Kakek gue ada yang seperti itu. Ditolongin gitu ya? Ditolongin. Dan anak buahnya ada yang tahu. Jadi ketemu sama kakek gue juga, tapi sayangnya anak buahnya itu jadi buta. Tapi dia tahu itu perahunya ada yang angkat. Oh, karena lihat itu dibutakan habis itu? Dibutakan. Oh, serem juga ya? Ada beberapa yang dibutakan, kata dia. Nggak semuanya. Gitu. Tuh kalau yang pendamping itu, makanya kalau dalam keadaan yang gimana ya emergensi dia akan datang bantu lah gitu, tapi sosoknya nggak pengen diceritain. Makanya dari tadi kita nggak pernah bahas juga kan. Gitu. Kalau L pernah nolongin kayak gue waktu itu sempet ketabrakan mobil naik motor. Sama mobil? Motor. Kakak lagi bawa motor? Sama teman dibonceng kan. Nah temanku bilang, ngapain sih harus sama wanita ini gitu. Temen kamu bilang gitu? Enggak, si L. Si L ngomong? Aku nggak suka gitu. Tapi kan aku nggak mungkin bilang sama temanku, aku nggak mau naik sama lo yang boncengin, nggak gitu. Karena gue posisinya harus bawa cake waktu itu kan. Terus yuk kak, sama aku aja. Ini bawa cake. Aku anterin gitu. Terus
Jangan, El tuh udah marah-marah. Jadi di motor tapi kuping dimarahin. Pas buk ngantem, gue kelempar dengan posisi gue megang kue begini. Mental terus megang kuenya jangan rusak kan. masih mikirin itu ya. Iya. Gemeteran tapi habis itu. Terus Sudah aku bilang kamu sakit gitu kan, kamu kesakitan, aku tahu, kata dia gitu. Udah nggak apa-apa gitu, udah nggak apa-apa. Ya udah kita maafin aja orangnya, sudah gitu. Tapi dia ngasih tahu kalau aku tuh bakal terjadi apa-apa. oh, tapi karena kakaknya nggak dengerin kejadian. Tapi kakaknya nggak luka, nggak apa? Pinggangku sering kayak sakit gitu aja sih, los. Jadi mereka sebenarnya ngasih tahu ya, cuma kadang kitanya yang kan ada situasi tertentu nggak bisa langsung kita dengerin kan. Kayak gitu kan nggak bisa tiba-tiba Apaan sih? Cuman gue nggak jadi ikut deh, gue nggak jadi mau, kan nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Tapi nggak didengerin jadi begitu, serba salah ya. Serba salah ya memang. Mungkin masih ada kisah lagi atau mungkin contoh situasi emergensinya tuh lagi mau bayar makanan, tiba-tiba uang nggak ada. Kalau ini dulu zaman dulu, kalau sekolah. Oke. Oh iya. Sekolah nih. Ada lagi. ada zaman sekolah gitu. Gua lu. Gue nggak bisa bahasa Sunda. Gue orang Sunda tapi gue nggak bisa bahasa Sunda dengan baik gitu maksudnya. Gue ngerjain aja gitu terus kok, ya, gue ragu kan. Ini jawabannya yang mana? Ini pelajaran bahasa Sunda nih. Bahasa Sunda. Oke. Ada jawabannya ABC kan gitu kan ya. Tiba-tiba ada gini, L gini, itu A. Tahu dari mana? Sudah, itu A atau dia gitu. Dia nyontek. Oh, dia nyontek. Aku bilang, bukan lo yang ngasih tahu, enggak, aku lihat tadi di situ yang itu, ini. Dan percaya apa enggak, nilai gue bagus. Gara-gara itu? Iya. Dia nyontekin satu kelas. Dia lihat yang itu, jadi nilai sama yang pinter kan mejanya di depan dan gue di belakang. Oh, dia tahu yang mana pinter ya? Biar nggak sama persis, dia salahin berapa nomor. Pinter ya? Udah gue nggak belajar, itu sering kejadian kalau gue ulangan sebenarnya. Waduh, jadi lulusnya mantep nih ya? Iya. Oh gitu. Salah nanya ya gue ya. Iya, soalnya ada loh ceritanya. Ada, itu memang mereka minta tolong, kan aku minta tolong dong ini gimana nih gue gak bisa apa-apa nih gitu. Di kerjaan pun sekarang begitu juga terkadang. Bantunya apa tuh kalau di pekerjaan kan gitu? Gue harus mintain sign paraf tanda tangan ke klien gitu kan. Baru nih kliennya, aduh ini orangnya di lantai sini, oke gue tahu lantainya, tapi orangnya mana gitu. Terus tiba-tiba ada orang papasan. Kalau orang papasan kan, oh bapaknya di sana, di sini. Terus dia nggak, ini orangnya yang ini, orangnya ini. El ngomong, yang ini orangnya. Oke, Pak, punten, Bapak tahu Pak, Bapak dulu tahu Bapak ini nggak? Oh saya Mbak gitu kan. Saya orangnya. Oh kok bisa pas ya saya gituin. Terus ini gimana Pak? Oh yaudah deh ikut saya dulu deh. Nanti saya ke bawah soalnya lama gitu. Itu sering yang ini orangnya yang ini. Jadi membantu ya? Bantu banget. Terus kalau masalah jodoh-jodoh gitu, si El bisa tahu nggak sih? Ini orangnya nggak baik nih, kamu jangan sama dia gitu-gitu. Pernah nanya gitu juga? Iya. Dia cuman kayak sama yang terakhir deh, nggak usah jauh kan. Dia ngomong gini. Udah masih apa enggak nih yang terakhir? Udah enggak. Oh berarti udah enggak ya? Udah aman enggak. diomongin ya? Aman. Aman. El pun sempet ke sana lihat langsung orangnya gimana. Ke tempat dia? Ke tempat dia. Dia bilang dia orangnya sangat bekerja keras. Terlalu sibuk sama kerjaannya memang kata dia gitu. Tapi dia terlalu genit sama perempuan kata dia gitu. Yang kamu nggak tahu itu kata dia gitu kan. Jadi dia mengumpulkan informasi sendiri. Ya kan. Terus abis itu ada momen dia benerin motor waktu itu. Terus gue bilang, kamu lagi ngapain benerin motor? Dia nggak pernah bilang spesifik motornya apa. Aku nebak dong, dia lagi nelfon tuh. Oke udah nebak. Motor kamu Ninja bukan? Warna hijau. Bener. Itu ganti body. Itu El yang kasih tahu. Gue lagi duduk di situ, tapi El yang kesana. Ganti bodinya warna merah. Iya, bagus. Kok kamu tahu? Kamu lihat ada kursi di depan kamu nggak? Gitu kan? Terus dia fotoin. Kakak duduk dia di situ. Fotoin. Aku lagi duduk di situ.
berasa duduk di situ ngeliatin kamu pakai ini kan celana pendek, pakai sepatu, ya pokoknya sebutin ciri-cirinya dia lagi pakai yang mana gitu, bajunya yang mana gitu kan. Terus dia foto difotoin persis. Sama Kok yang diomongin. bisa kata dia gitu, kok bisa. Terus Ya udah, terus pas berantem juga jangan dikira ya gue nggak tahu, lo pasti sering itu kan nebeng makanan di tetangga sebelah yang bilangnya ini anak saya yang buatin gini. Iya, itu jadi berantem besar. Itu jadi berantem besar karena kamu genit-genit ya di sana gitu. Gue nggak genit-genit, gue lo bilang gue nggak, jangan genit-genit lah, dia sendiri genit-genit kan lucu. Berarti kalau pacaran sama yang kayak kakak nggak bisa bohong ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Abis itu udah akhirnya jadi nggak lanjut sama dia gitu-gitu? Nggak, karena aku lihat di mimpi, didatangin di mimpi dia nikah sama orang lain. Jodohnya bukan kakak juga berarti ya? Gitu sih. Tapi balik lagi ke soal emergency tadi ya. Pernah nggak misalkan lagi pergi makan, terus pas di dompet nggak ada uang, Ya enggak lah, kalau itu dia juga nggak bisa. Arahnya ke situ dari tadi. Nggak bisa lah, itu harus usaha kerja. Kalau itu mah nggak usah kerja, suruh El aja ngambilin dari mana. Nggak boleh kayak gitu. Iya, maaf. Masih ada lagi kak, Pak? Mungkin Contoh. Cukup. Kalau El ini dia kalau pengen tahu rasa makanan yang baru, kayak sekarang kan banyak tuh versi makanan yang baru. Dia ada rasa kepengen gitu juga? Ada banget. Ada makanan yang nggak sama sekali gue suka, dia suka. Terus gimana tuh? Dia masuk makan, setelah dia kenyang, dia keluar. Gue nya kenyang tapi gue bego gitu. Pas kok makan gue nggak mau berasa makan ya? ini sih, gue kan nggak mau gitu. Aku nyoba doang. Atau pas dia makan di restoran, lihat di GoFood kan. Terus kalau sekarang kan lihat GoFood, apa itu GoFood, dia udah tahu GoFood apa segala macam. Wow, enak kata dia gitu. Aku pengen, anggap aja pengen steak yang mereknya ini, harus yang ini gitu. Tiba-tiba di jalan dia masuk tuh, gue nggak tahu, masuk aja pesan, datang, terus gue, tagihan gue kok segini ya, anjir gue gitu. Iya, bisa begitu ya? Iya, terus gue, loh kok gue pesen ini, kok gue makan ini, ya salam gue gitu. Jadi banyak ya bilnya ya? Iya, kan kesel kayak gitu. Bisa kayak gitu ya? Bisa, tapi kalau orang lihat kayak, maksudnya ada yang dia suka makanan kayak es krim matcha, dia suka banget. Jadi dia suka beliin. Nanti abis ini kita beliin ya? Gitu yang jadi ya bener ya. Iya. Ini siapa nih? Ya enggak, aku udah tahan, aku tahan. Oh ya, dia jadi suka maksa-maksa gitu juga ya berarti ya? Ada. Tapi dia Oke. Enggak, janji kok beneran. Masih ada lagi kak atau kita tutup saja? Kita udahin aja Udah, kali ya. cukup lah ya. Makasih kak ya udah Makasih udah nih. mau jauh-jauh datang ke sini buat ceritain Iya, pengalamannya. makasih diundang juga. Udah diajak. Siapa ini? Ini kakaknya. Aku tetap. Aku kan ketahan-tahan. Oke. Makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya udah nonton ya. semuanya. Dadah. Bye.